Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu seputar kumpulan firmware untuk set-top box ya. Kebetulan jika Anda membutuhkan firmware, sebenarnya ini firmware yang sebagian saya gunakan untuk kebutuhan pengecekan dalam servis sebenarnya begitu. Tetapi firmware ini juga yang saya gunakan pada video-video sebelumnya ya. Jadi jika Anda menonton video saya yang sebelum-sebelumnya, yaitu video soal nyobain user interface ya dari masing-masing, misalkan di video sebelumnya tentang akses Go Janis, ini sudah saya bahas. Advanced STPA 01 sudah ada videonya. Kemudian untuk DPBT terrestrial sudah saya bahas. Kemudian untuk Apple Cosmic yang prem sudah. Kemudian untuk Finito sudah ya, sudah ada di video sebelumnya. Kemudian untuk Gold Star sudah. Kemudian untuk Ioto sudah ya. Kemudian untuk Kubik tidak perlu saya jelaskan. Kemudian untuk Noise sudah saya jelaskan. Kemudian untuk Super HD sudah ada di video sebelumnya. Untuk Wilhelm sudah. Dan untuk Venus Brio ini kebetulan yang di hari kemarin ya, yang terakhir saya buatkan videonya ya. Di sini Anda pastikan baca readme dulu ya. Jadi di sini ya. Jadi untuk UI ataupun panduannya bisa ada di readme ya. Ini sudah saya tes ya. Untuk pengetesannya saya menggunakan STB yang Kubik Arca ya, ataupun seperti pada video kecil di samping kanan Anda ya, seperti Anda lihat itu adalah STB yang saya uji coba di sana ya. Tetapi cara ini sih sebenarnya saya tidak anjurkan karena akan menghilangkan garansi. Kemungkinan intinya itu pasti garansi hilang, kemudian ada resiko sih. Tetapi sebenarnya firmware ini sudah saya tes sebenarnya. Jadi yang memang bisa kita install, ataupun misalkan firmware ini kita bisa install ke STB Kubik ya semuanya ini. Nanti juga kalau misalkan ada menu yang tidak sesuai, ataupun mungkin ada beberapa bagian menu yang tidak jalan, Anda bisa mengembalikannya ke originalnya ke Kubik Arca ya. Jadi firmware ini sudah saya uji di STB Kubik Arca ya. Karena pada dasarnya kebanyakan STB yang ada di pasaran Indonesia itu sebenarnya rata-rata menggunakan hardware yang hampir sama ya, seperti contohnya menggunakan chipset GX versi 6701, menggunakan tuner yang R836, kemudian menggunakan flashing 4MB, kemudian menggunakan HW di 1509 misalkan seperti itu ya. Untuk contohnya di sini untuk Wilhelm Anda tinggal buka readme saja sih. Jadi jika Anda ingin nyobain Wilhelm Chrome, Anda bisa nonton di video ini ya. Jadi ini sudah tidak perlu saya jelaskan, Anda tinggal cek ya. Ini sudah ada videonya, yang ada beberapa yang tidak ada videonya. Mungkin saya untuk testing UI ya, mungkin lain waktu akan saya bahas lagi ya. Karena kalau tiap hari bahas masalah UI STB atau nyobain UI STB nanti malah bosan. Sebenarnya saya juga sudah agak bosan sih bikin video ngebahasnya UI melulu begitu sih sebenarnya. Oke, silakan Anda download ya. Untuk link downloadnya ada di bawah deskripsi. Jadi ini firmware ini asli milik dari masing-masing vendor tersebut. Ini hanya untuk kebutuhan testing maupun untuk kebutuhan servis sebenarnya, untuk kebutuhan servis ya. Dan saya tidak menyarankan untuk keseringan menggonta-ganti firmware ya. Dikhawatirkan nanti malah jadi rusak ya STB-nya. Jadi semua resiko dan kerusakan ditanggung oleh rekan-rekan semuanya. Saya membagikan firmware ini karena memang ada, ataupun bukan ada ya, banyak yang minta begitu ya. Jadi ini ya, walaupun sebenarnya sudah ada puluhan firmware STB ya, tetapi saya tidak berani memberikannya atau membagikannya contohnya di semua seri STB Tanaka begitu ya. Kecuali kalau saya bahas Tanaka, itu pasti saya memberikan yang paling terbaru ya. Seperti di videonya saya sudah pernah membahas masalah servis Tanaka, saya juga memberikan firmware-nya ya khusus Tanaka tersebut gitu. Oke, caranya akan download ya. Untuk link downloadnya ada di deskripsi. Anda ekstrak ya, penting. Sandinya silakan gunakan 17 Agustus 1945. Jadi untuk password RAR-nya ini adalah 17 Agustus 1945 seperti itu ya. Untuk filenya berarti sekitar 62 MB, 662,5 berarti
62 MB ya. Oke, hanya itu dulu. Sebenarnya saya tidak perlu banyak membahas lagi karena memang tujuannya mau memberikan firmware yang pernah saya gunakan untuk video tutorial yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini link rujukannya sudah, biar Anda tidak mencari lagi ya, biar nanti sewaktu-waktu kan bisa tertutup ataupun keburu banyak videonya. Jadi ini rujukannya, tinggal Anda ya. Mungkin Anda ingin ini ya, yang seperti yang sudah saya bahas ya, untuk Venus Bro ini Anda hati-hati ya untuk menggunakannya, karena ketika Anda menggunakan firmware Venus Bro, Anda tidak bisa merestore atau mengembalikan ke STB yang default. Contohnya saya menggunakan STB Kubik Arca untuk konten, maka setelah Anda upgrade ke Venus Bro, maka Anda tidak bisa menginstal kembali Kubik Arca kecuali kalau Anda lakukan flashing secara terpisah ya, maksudnya dibongkar dulu, jadi memorinya Anda flash ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Untuk memang tujuannya video ini dibuat hanya untuk membagikan firmware saja ya, tetapi sekali lagi saya tekankan, ini firmware pure, bukan milik saya. Ini firmware dari milik masing-masing STB tersebut ya, karena kalau saya hanya melakukan backup, lalu saya simpan, lalu saya coba, dan kalau berhasil lalu saya bagikan. Sebenarnya masih banyak firmware yang belum saya coba, tapi mungkin saya akan jeda dulu ya untuk membahas masalah UI-nya. Sebenarnya ini firmware apa ya, gimana ya? Ya intinya silahkan digunakan saja dengan bijaksana ya. Karena mungkin jika ada permintaan penghapusan dari salah satu pemilik firmware ini, mungkin akan saya hapus sebagian ya, yang ada permintaan penghapusan misalnya firmware apa gitu, begitu kira-kira. Tetapi tidak ada salahnya sih sebenarnya. Ini hanya untuk edukasi saja sih sebenarnya. Mungkin Anda ingin coba-coba ya, sekalian belajar mencoba gitu, karena kan istilahnya experience is the best teacher adalah. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau kita tidak mencoba, tentu saja kita tidak tahu hasilnya. Contohnya begitu ya. Tapi pastikan sayangi STB Anda ya kalau ingin mencoba gonta-ganti firmware. Mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Untuk link downloadnya ada di bawah video. Untuk password RAR-nya sudah saya jelaskan pada video, dan terima kasih.